Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya kita sudah membahas matematika tentang satuan kecepatan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan matematika tentang menghitung kecepatan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, marilah kita sama-sama membangun channel ini dengan cara subscribe, like, beri komentar, serta bagikan ke teman-teman kalian ya, agar video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Yuk kita masuk ke materi. Nana berangkat ke sekolah bersama adiknya. Mereka berangkat naik sepeda. Jarak rumah mereka ke sekolah 3 km. Lama perjalanan mereka adalah 24 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan sepeda mereka? Dapatkah kamu menghitungnya? Kamu tentu pernah mengamati orang naik sepeda atau sepeda motor. Ada yang lambat, ada yang cepat. Cepat atau lambatnya sepeda atau sepeda motor itu berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Hubungan kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu tempuh dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk memudahkan kamu dalam mengingat rumus, manfaatkan bagan berikut. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sebagai tambahan, alat pengukur kecepatan disebut speedometer. Satuan kecepatan ialah kilometer per jam, meter per detik, dan lain-lain. Sekarang kita mulai masuk ke latihan soal. Johan mengendarai mobil dari kota A ke kota B yang berjarak 240 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berapa jam waktu yang diperlukan Johan untuk sampai ke kota B? Sebuah mobil melaju melewati tol dengan kecepatan 80 km per jam. Jika mobil itu melaju tanpa berhenti dan kecepatan tidak berubah, dapat menempuh jarak berapa meter dalam waktu 2 jam? Seorang pendaki menaiki suatu gunung. Jarak yang ditempuhnya 5 km. Waktu yang diperlukan untuk mendaki 5 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan pendaki itu? Sekarang kita akan menjawab pertanyaan di atas satu persatu. Soal nomor 1. Seperti biasa, sebelum menjawab, kita cari dulu diketahui, ditanya, lalu jawab. Sekarang kita tulis diketahui. Kita baca pertanyaan di atas. Johan mengendarai mobil dari kota A ke kota B yang berjarak 240 km. Berarti yang diketahui adalah jarak sama dengan 240 km. Kita lanjut bacanya. Kecepatan mobil 60 km per jam. Kecepatan sama dengan 60 km per jam. Sekarang kita tulis ditanya.
Lanjutkan membacanya. Berapa jam waktu yang diperlukan Johan untuk sampai ke kota B? Berarti yang ditanya adalah waktu, maka kita tulis waktu. Setelah itu kita tulis jawab. Karena yang ditanya waktu, maka kita lihat rumusnya yang tadi. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Maka kita tulis waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan berapa jaraknya? Jaraknya 240 km. Maka kita tulis 240 dibagi kecepatannya berapa? 60 km per jam. Kita tulis 60. 240 dibagi 60. Caranya kita coret nolnya 1. 1. Maka 24 dibagi 6 sama dengan 4 jam. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui. Kita baca soalnya di atas. Sebuah mobil melaju melewati tol dengan kecepatan 80 km per jam. Maka yang diketahui adalah kecepatan. Kita tulis kecepatan sama dengan 80 km per jam. Kita lanjut bacanya. Jika mobil itu melaju tanpa berhenti dan kecepatannya tidak berubah, dapat menempuh jarak berapa meter dalam waktu 2 jam. Maka yang diketahui selanjutnya waktu. Waktunya sama dengan 2 jam. Sekarang ditanya. Apa yang ditanya? Nah, karena diketahuinya kecepatan dan waktu, maka sudah pasti yang ditanya adalah jarak. Kita tulis jarak. Kita tulis jawab. Sekarang kita lihat lagi rumusnya di atas. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Maka kita tulis jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatannya 80 km per jam. Kita tulis 80 dikali berapa waktunya? 2 jam. Dikali 2 sama dengan 80 dikali 2 sama dengan 180 km. Karena yang ditanya adalah meter, maka kita rubah dari kilometer menjadi meter. Dari kilometer ke meter turun berapa? Turun 3. Maka kita tambahkan nolnya 3. Jadi 180.000 meter. Lanjut kerjakan soal nomor 3. Diketahui seorang pendaki menaiki suatu gunung. Jarak yang ditempuhnya 5 km. Kita tulis jarak sama dengan 5 km. Lanjut bacanya. Waktu yang diperlukan untuk mendaki 5 jam. Berarti waktu sama dengan 5 jam. Ditanya. Lanjut bacanya. Berapa kilometer per jam kecepatan pendaki itu? Berarti yang ditanya kecepatan. Kita tulis kecepatan. Jawab. Kita lihat rumusnya. Karena yang ditanya kecepatan berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Maka kita tulis kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jaraknya berapa?
5 kilometer. 5 dibagi waktunya 5 jam. Kita tulis 5 sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1 kilometer per jam. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan 3 soal di atas. Bagaimana? Menarik dan mudah dipahami bukan? Selalu diingat rumus dan langkah-langkahnya ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Bagi yang belum mengerti silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.